Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ayamnya. Oke, baik, kita lanjutkan pertemuan kita, minggu lalu, ya. Minggu lalu kita sudah, bicara tuntas tentang media fermentasi. Nah, sekarang tahapan selanjutnya dalam teknik fermentasi itu adalah, bagaimana mengisolasi produk yang sudah dihasilkan dari proses fermentasi, gitu ya. Di awal pertemuan kita dulu, kita sudah membahas bahwa ada 4 produk, ya, ada 4 produk utama dalam industri fermentasi. Yang pertama itu adalah, biomasa, gitu ya. Jadi mikrobanya atau mikroorganisme yang ditumbuhkan, gitu. Kemudian yang kedua adalah produk metabolit, yang ketiga itu adalah biotransformasi, ya, dan yang keempat ada produk enzim, ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana setelah proses fermentasi itu dilakukan, apa yang harus kita lakukan untuk bisa memperoleh senyawa atau produk yang kita inginkan, ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, ini teman-teman, gambar yang saya tampilkan di slide ini adalah produksi atau proses ya secara umum bagaimana proses fermentasi itu dilakukan mulai dari awal dilakukan, kultifikasi atau kultur gitu ya, sehingga kemudian akhirnya diperoleh, produk ya. Kebetulan yang saya contohkan di sini adalah pharmaceutical ya, biopharmaceutical. Nah, namun kita bisa mengambil, pelajaran dari proses ini, terhadap 4 produk yang diinginkan dalam proses fermentasi ya. Jadi tahapan awal kita sudah lakukan, yang pertama adalah bagaimana, menumbuhkan yang pertama ya. Jadi kita punya punya suatu kultur ini disimpan ya, jadi kalau ingin memperoleh, bukan memperoleh ya, jadi kalau kita sudah punya stok, mikroorganisme, kita sebaiknya tidak semuanya kita habiskan ya, jadi sebagian harus kita simpan gitu ya, karena untuk menumbuhkannya dan mendapatkan produk yang murni itu tidak mudah gitu ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan produk murni, maka kita pertahankan kemurniannya, salah satunya untuk mempertahankan itu adalah disimpan dalam temperatur yang, menyebabkan dia tidak tumbuh dulu gitu ya, inaktif gitu ya. Jadi kita simpan dalam temperatur -80 derajat atau lebih gitu ya. Biasanya di dalam, di dalam, nitrogen cair misalnya ya. Nah, setelah, ketika kita akan menumbuhkannya gitu ya, kita akan menumbuhkannya, maka kita kondisikan di dalam suatu, di dalam suatu media yang kecil dulu, terlebih dahulu gitu ya. Misalnya dalam, kita pakai flask di sini gitu ya. Nah, nanti ketika dia sudah tumbuh baru dipindahkan kepada kita, fermenter yang lebih kecil terlebih dahulu untuk menumbuhkan lebih banyak lagi sesuai dengan jumlah mikroba yang kita inginkan gitu ya. Dan baru kemudian kita masukkan ke dalam bioreaktor yang besar gitu ya, fermenter yang utama gitu ya. Nah, pada proses, fermentasi itu nanti akan ada akhir dari proses fermentasi, entah kita akan akhiri di log phase sorry ya, di log phase atau exponential phase atau kita mau akhiri di stationary phase, nah itu tergantung pada teknik yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya kan ada teknik, batch culture, ada continuous culture, ada feed batch culture ya. Nah, setelah selesai, maka yang akan kita lakukan adalah bagaimana memanen memanen produk gitu ya. Nah, kalau, medianya adalah media yang cair gitu ya, maka ini akan memudahkan kita untuk memperoleh, produk ya. Walaupun sebenarnya kalau pakai, yang padat pun juga tidak masalah ya, cuma, dengan media cair itu kan lebih mudah untuk memperolehnya gitu ya. Khususnya untuk, memperoleh biomasa ya, biomasa. Nah, dengan, proses filtrasi atau dengan sentrifugasi, filtrasinya tentu filtrasi yang spesifik untuk mikroba itu tertahan gitu ya, atau kita bisa menggunakan sentrifugasi dengan kecepatan tertentu sehingga, hanya mikroba saja yang bisa mengendap gitu ya.
atau kebalikannya gitu ya, atau medianya yang mengendap gitu ya. Nah, baru kemudian kita bisa pisahkan gitu ya. Kita pisahkan dengan cara misalnya dengan pengendapan, presipitasi gitu ya, atau dengan menggunakan eee, ekstraksi gitu ya. Nah, ini biasanya kalau sudah masuk ke dalam presipitasi dan liquid extraction ini sudah menuju kepada metabolit atau produk-produk biotransformasi di sini, ya. Jadi seperti halnya kalau kita mengambil ekstrak dari tanaman gitu ya. Jadi aspek-aspek, pemisahan dan pemurnian yang berlaku pada, bahan alam gitu ya, itu juga bisa kita terapkan atau aplikasikan di proses isolasi produk-produk fermentasi, gitu ya. Nah, ini nanti ada pengendapan atau dengan sekaligus dengan menggunakan ekstraksi cair gitu ya. Kemudian tahapan selanjutnya itu adalah dengan kromatografi untuk pemurnian lebih lanjut gitu ya. Pemurnian lebih lanjut, nah kita bisa menginaktifkan kalau misalnya di situ ada virus dan sebagainya gitu ya, dan seterusnya gitu ya, sampai kemudian, kita memperoleh, produk nanti, gitu ya. Nah, ini adalah produk, apa namanya, teknik secara umum untuk kita mendapatkan biopharmaceutical di situ ya, baik, dalam hal ini kita bisa mengharvest atau memanen sel gitu ya, kita berhenti di sini nanti gitu ya. Nanti tinggal dimurnikan lebih lanjut di dalam media tertentu karena kita nanti akan menjualnya dalam bentuk media gitu nanti ya, dalam dalam media. Nah, atau kita bisa menggunakan, proses-proses, kalau untuk yang metabolit dan produk biotransformasi karena ini, wujudnya adalah senyawa organik gitu ya, maka ini, proses-prosesnya mirip dengan, isolasi senyawa bahan alam yang basisnya adalah, kimia organik gitu ya. Misalnya destilasi, kemudian, eee, apa namanya, ekstraksi baik cair-cair ataupun padat cair, misalnya sukletasi gitu ya. Kemudian bisa menggunakan, kromatografi, kromatografinya bisa dipilih ya, apakah mau pakai kolom atau pakai, yang lain-lain gitu ya, itu bisa disesuaikan dengan produk yang ingin kita ambil gitu ya. Nah, itu secara umum teman-teman. Untuk, metabolit dan biotransformasi termasuk di dalam hal ini adalah, sel ya, sel dalam artian produk biomasanya ya. Oke, baik. Sampai di sini bisa difahami ya, teman-teman ya, bagaimana produk itu diambil gitu ya, produk diambil. Oke, baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya kira tidak ada ya. Bisa kita lanjutkan ya untuk, produk selanjutnya, apa yang belum nih? Yaitu enzim ya, yang belum ya. Jadi biomasa tadi kita panen di sini, kemudian untuk metabolit dan produk-produk biotransformasi kita bisa, peroleh di sini nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh beberapa, senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh proses fermentasi misalnya ya, kalau apa namanya, ini bisa didapatkan dari alga ataupun dari bakteria atau fungi ya. Nah, ini ada asam laktat contohnya, ada astaxanthin, ada beta karotin, ada beta karagenan gitu ya. Kemudian ada enzim dalam hal ini, enzim protease gitu ya, aspartat gitu ya, maupun yang lain-lain gitu ya. Ini jadi produknya bisa macam-macam, bisa enzim, bisa metabolit, eee, primer, sekunder, ataupun biotransformasi gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan kepada produk enzim gitu ya. Kenapa saya pisahkan di sini teman-teman ya? Karena, proses ini, sedikit berbeda dengan metabolit sekunder dan metabolit primer ataupun biotransformasi yang, lebih cenderung kepada, proses pemisahan seperti halnya pemisahan, bahan alam gitu ya. Nah, kalau enzim, karena enzim ini merupakan, kita tahu ya enzim itu kan basisnya adalah protein ya. Maka untuk menghindarkan denaturasi atau kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga kemudian enzim itu
rusak gitu ya. Rusak dalam artian denaturasi itu kan sebenarnya urutan DNA-nya tetap, urutan DNA, urutan asam aminonya tetap ya sebagai protein ya. Namun bentuknya itu akan berubah gitu ya. Bentuknya akan berubah karena adanya faktor-faktor seperti asam, temperatur dan lain-lain. Ya. Baik, seperti itu teman-teman ya. Nah, enzim itu bisa diperoleh dari apa namanya? Dari banyak sumber ya, dari banyak sumber ya. Nah, sumber utamanya itu yang pertama bisa diperoleh dari hewan gitu ya. Enzim-enzim yang ada dalam hewan atau enzim yang ada dalam tanaman vegetal gitu ya. Dan yang terakhir adalah enzim-enzim yang diperoleh dari mikroba ya, mikroba. Nah, mikroba ini enzimnya bisa enzim ekstraseluler maupun enzim intraseluler ya. Nah, tahapan yang perlu dilakukan secara umum ya, karena kita membahas fermentasi, tentu saja kita fokus hanya pada mikroba ya. Namun metode-metode ini juga bisa diaplikasikan untuk hewan maupun tumbuhan gitu ya. Tahapan yang pertama itu adalah tahapan ekstraksi ya, ekstraksi. Jadi bagaimana kita mengekstrak enzim, memisahkan enzim dari organel-organel sel lainnya ya, sehingga kemudian hanya enzim yang diperoleh walaupun itu baru enzim kasar gitu ya. Enzim kasar berarti masih ada mungkin ada proteinnya di situ gitu ya, karena enzim ini juga golongannya sama dengan protein pada umumnya ya, karena basisnya adalah protein ya. Itu ekstraksi yang pertama. Ini secara umum ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu ada proses fraksionasi. Fraksionasi ini adalah proses pemurnian ya, mulai dari pemurnian dalam artian dia dipisahkan kan tadi enzim kasar ya, yang mau kita pisahkan dari basis protein lainnya. Protein itu kan tidak hanya sebagai enzim ya. Ada protein sebagai nutrien ya, ada enzim sebagai kontraktil gitu ya, atau enzim atau struktural, ada enzim sebagai hormon gitu ya, ada enzim yang sebagai apalagi sebagai yang fungsi-fungsi yang lain ya, ada untuk fungsi pertahanan dan sebagainya gitu ya. Nah, karena enzim ini memiliki apa namanya BM yang lebih besar ya, atau berat molekul yang besar gitu ya dibandingkan dengan protein lainnya pada umumnya gitu ya, maka dia dapat dipisahkan dengan tahapan fraksionasi ini. Jadi dipisahkan dari protein lainnya itu dengan tahapan fraksionasi. Nah, di sini juga ada perlakuan semacam salting out gitu ya. Salting out itu jadi ada penambahan apa namanya garam-garam, contohnya amonium sulfat gitu ya, yang digunakan untuk mendenaturasi protein-protein selain enzim gitu di situ ya. Nah, nanti dia bisa terpisahkan nanti dari enzimnya. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, baru terakhir, jadi dari sini kita dapat ekstrak ya, masih banyak yang lain-lain, mungkin ada karbohidrat dan sebagainya gitu ya. Nah, kita sudah dapatkan enzim kasar di sini ya, enzim kasar setelah tahapan fraksionasi gitu ya. Nah, karena di sini masih enzim kasar, maka untuk bisa lebih murni lagi, untuk mendapatkan enzim murni lagi, kita melakukan tahapan purifikasi lebih lanjut. Misalnya dengan menggunakan paling banyak itu dengan menggunakan kromatografi atau bisa dengan menggunakan apa namanya fluorosen, fluoro ya, ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, baik. Ini merupakan apa namanya? Merupakan apa namanya? Oke, sebentar ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, teman-teman, ini hanya suplemen saja ya. Jadi ketika kita mau memproduksi enzim, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam media ya, karena enzim ini nanti kaitannya dengan protein ya. Maka sumber-sumber ini sebenarnya ini sumber-sumber secara umum ya, sumber-sumber secara umum yang sudah kita bahas tentang media fermentasi ya kemarin ya. Cuma mungkin kalau untuk enzim ini ya lebih dikuatkan lah ceritanya ya. Baik secara sumber karbon, sumber nitrogen maupun beberapa hal-hal lain yang ditambahkan gitu ya, suplemen-suplemen seperti
elisitor, prekursor dan sebagainya gitu ya. Ini mungkin malah lebih kepada inducer nanti ya. Untuk enzim lebih keluar lebih banyak lagi ya. Oke, baik. Jadi tahapan yang pertama itu adalah kita mengkultifikasi ya tentu saja ya. Tahapan-tahapannya ini mungkin sudah kita lewati sebelumnya ya. Kultifikasi ini cenderung kepada bagaimana menumbuhkan mikroba gitu ya. Bukan mikroba ya, ini sudah kita lakukan kemarin ya sebenarnya ya. Sudah sampai pada proses eh, proses pertumbuhan atau fermentasi gitu ya. Kita langsung saja gitu ya kepada spesifik pada enzim gitu teman-teman. Nah, ini dia. Ini merupakan tahapan utama ya, tahapan utama bagaimana mendapatkan enzim secara murni nantinya gitu ya. Secara umum tadi sudah dijelaskan di awal ya, mulai dari ekstraksi, fraksionasi, kemudian yang terakhir adalah pemurnian atau purifikasi. Nah, kalau dijabarkan lebih lanjut seperti ini jadinya ya. Jadi yang pertama kita harus lakukan pada saat ekstraksi itu adalah pemecahan dinding sel ya. Jadi sel itu dipecah. Ini khususnya untuk enzim-enzim yang ada di dalam sel intraseluler gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah pemecahan dinding sel ya, baik itu secara fermentasi padat maupun fermentasi cair. Kalau tanaman dan hewan langsung dikasih senyawa tertentu yang bisa memecah dinding sel. Contoh misalnya dengan menggunakan TCA gitu ya. TCA itu sifatnya agak asam gitu ya, sehingga kemudian nanti dinding selnya itu akan terbuka gitu ya, sehingga kemudian isinya itu akan keluar ya. Demikian halnya juga yang dilakukan untuk mikroba ya, karena sama-sama sel tunggal gitu ya. Hewan itu kumpulan sel-sel tunggal sebenarnya ya, tanaman juga demikian. Nah, mikroba ini kan sel tunggal gitu ya. Nah, tapi secara perlakuan itu dia merupakan sama-sama sel gitu. Nah, selanjutnya dia kan akan menjadi fase cair gitu ya. Fase cair, cair dalam artian bisa saja dia sifatnya koloid gitu ya. Di mana di sini juga ditambahkan buffer gitu teman-teman ya, dan cairan fisiologis untuk mempertahankan kondisi enzim. Enzim itu kan kondisi yang diinginkan itu adalah kondisi optimum. Kondisi optimum yang ada di enzim itu biasanya kondisi fisiologis. Misalnya nih, pada umumnya ya, temperaturnya 37 derajat, kemudian pH-nya sekitar 7 gitu dan seterusnya ya. Walaupun ada enzim-enzim lain yang sifatnya termofilik gitu ya. Nah, mungkin akan lebih berbeda lagi perlakuannya tergantung pada enzimnya. Tapi enzim secara umum seperti itu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan jenis enzimnya ya. Nah, di sini itu dilakukan pengendapan enzim terlebih dahulu gitu ya. Kita lakukan presipitasi gitu nanti, presipitasi kemudian setelah enzimnya terpisah gitu ya, karena dia mengendap itu kemudian kita sentrifugasi ya, sentrifugasi ya, kemudian kita hilangkan kandungan airnya, dipekatkan gitu ya. Nah, kemudian bisa kita lakukan pengeringan dengan cara liofilisasi ya. Liofilisasi itu membentuk serbuk-serbuk gitu ya. Bisa dengan cara misalnya spray drying gitu ya, atau teknik-teknik yang lain gitu ya, yang sifatnya adalah menghilangkan kandungan air tanpa merusak protein gitu ya. Nah, kalau ini sebenarnya sudah bisa kita jual gitu ya sebagai enzim komersial yang sifatnya adalah enzim kasar gitu ya. Namun kalau misalnya dia akan menjadi enzim yang eh, lebih murni gitu ya, yang nanti sebagai standar bisa sebagai standar analisis maupun research gitu ya, maka kita bisa melakukan eh, pemurnian lebih lanjut bisa dengan kromatografi atau elektroforesis ya. Nah, ini elektroforesis ya maksud saya tadi ya. Ada kromatografi sama elektroforesis. Nah, ini nanti akan kita peroleh enzim yang murni gitu ya. Oke, ini yang dilakukan oleh industri dalam menghasilkan enzim. Enzim ini mahal ya teman-teman ya. Harganya bisa luar biasa tingginya gitu ya. Tapi kalau di dalam industri
obat-obatan ini sangat dibutuhkan karena enzim itu kan bekerja dengan sangat cepat tanpa memberikan hasil samping ya. Jadi dia sangat spesifik gitu ya. Kalau kita menggunakan reaksi-reaksi kimia biasa, katalis biasa gitu ya, katalis kimia biasa, maka seringkali terjadi rasemik gitu ya. Ada produk lain yang tercampur di dalam sehingga menyulitkan proses proses pemisahan nanti ya, ekstraksinya nanti. Itu ya. Kenapa enzim itu lebih dipilih walaupun dia agak mahal tapi lebih spesifik. Nah, biasanya supaya tidak mahal itu enzimnya itu diimobilisasi. Jadi enzimnya itu dimasukkan ke dalam padatan pendukung misalnya gitu ya, sehingga nanti bisa digunakan lebih lanjut gitu ya. Jadi tidak hilang gitu ya. Nah, di sini tekniknya supaya kita tidak menjadi mahal jatuhnya gitu ya. Mungkin awalnya mahal awal belinya, tapi kemudian diimobilisasi gitu ya, sehingga kemudian enzim itu tidak hilang, tapi bisa digunakan lebih lanjut. Ya, begitu ya teman-teman ya, tahapan pada umumnya ya, tahapan pada umumnya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah proses secara umum ya, secara umum ya. Nah, ini teman-teman, kita mulai dari yang pertama tadi ya, bagaimana memecahkan dinding sel ya, dinding sel. Ada banyak cara ya, ada banyak cara. Kita bisa menggunakan yang pertama metode fisika, gitu ya. Dengan misalnya dengan ultrasonifikasi atau kita kita press, gitu ya. Kita press atau kita kita dinginkan gitu ya. Ini kalau untuk yang media liquid ya, kita pakai ultrasonik maupun di press gitu ya. Tapi kalau medianya solid ya, kita bisa pakai ball mill. Ball mill itu kayak semacam piston gitu ya, kayak rongga yang terbuat dari logam, kemudian kita masukkan bola di dalamnya gitu ya. Nah, enzimnya ada di tengah-tengah gitu ya. Jadi semacam piston mesin itu. Jadi dia nanti akan di-grinding gitu ya. Karena ada bola yang menggelinding itu yang secara terus-menerus ya, akhirnya kemudian sel itu pecah. Gitu ya. Atau kita bisa menggunakan freeze thawing gitu ya. Jadi dia dibekukan sesaat kemudian nanti dia akan pecah bagian selnya itu ya. Itu secara fisik ya. Kalau secara chemical itu kita bisa menggunakan tekanan osmotik gitu ya, atau bisa menggunakan deterjen gitu ya untuk memecahkan dinding dan membran sel gitu ya. Ya, kemudian baru dikasih aseton itu untuk memecah dinding sel ya. Kemudian yang lain adalah secara metode biological ya. Biological bisa dengan virus ya. Phage ini artinya virus ya. Atau kita bisa menggunakan agen-agen atau senyawa-senyawa tertentu yang bisa menghambat proses pembentukan dinding sel. Ya. Dan lain-lain ya. Itu cara bagaimana dinding sel ya. Ini juga bisa saya tambahkan tadi dengan menggunakan TCA tadi ya. Ditambahkan senyawa kimia yang nanti bisa memecahkan sel. Walaupun ini agak riskan sebenarnya gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini satu cara ya dari banyak tahapan dalam proses isolasi enzim ya. Nah, ini contohnya ya tadi ya secara kimiawi bisa dengan menggunakan basa, bisa dengan menggunakan enzim ya. Kita bisa menggunakan NaOH di sini ya. Misalnya ada beberapa enzim yang justru dia kita bisa pisahkan jadi dia tidak rusak tapi inaktif aja gitu ya. Nah, ini contohnya dengan menggunakan NaOH ya untuk enzim yang tahan terhadap alkali, ada beberapa enzim seperti itu gitu ya. Kita misalnya contoh L-asparaginase gitu ya. Nah, itu bisa kita isolasi dari bakteri pada pH 11 sampai 12,5 gitu ya. Ini sekaligus untuk memecah dinding sel. Ya, atau kita bisa menggunakan enzim ya, enzim lisosim misalnya. Lisosim ini cenderung kepada membran gitu ya, membran sel, atau kita bisa juga memutuskan ikatan 1, 2
dinding selnya juga gitu ya. Beta 14 glikosidik ya, peptidoglikan. Yang biasanya ada di gram bakteri yang kategorinya adalah gram positif yang lebih tebal ya dinding peptidoglikannya gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini juga deterjen gitu ya, bisa ada deterjen ionik, ada yang anionik juga gitu ya. Oke. Nah, yang anionik contohnya misalnya dengan menggunakan Triton X100 ini ya. Ini non-ionik. Atau Twin juga bisa demikian ya. Kalau yang ionik bisa kita menggunakan SLS gitu ya. Ya, deterjen pada umumnya gitu ya. Atau menggunakan setil dietil amonium bromida gitu ya. Oke. Ini yang tadi yang sifat fisik tadi ya, kita bisa menggunakan sonikasi dengan frekuensi di atas 20 kHz gitu ya. Nanti dia akan pecah nanti selnya itu. Ya, atau kita menggunakan kejutan osmotik gitu ya. Misalnya kita tiba-tiba merubah konsentrasi ceritanya gitu ya. Misalnya kita tambahkan sukrosa 20% gitu ya. Ini nanti kita gunakan untuk proses pemecahan di nanti kalau kita isolasi DNA nanti ya. Ini juga dilakukan ya. Nah, ini contoh alat ya, sonikasinya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tentang freezing and thawing tadi, dengan cara dieskan terlebih dahulu, ya kemudian nanti akan pecah gitu. Atau dengan menggunakan express gitu ya. Atau menggunakan ball mill tadi ya, jadi ada grinding di situ ya, ada dynomill di situ. Nah, ini dynomillnya di sini ya. Nah, di sini ada logam yang kemudian wirawiri di sini di dalam suatu selongsong gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, sekarang bagaimana menghilangkan sisa sel tadi ya, sisa sel. Ya. Jadi setelah pecah tadi ya selnya, maka kemudian dihilangkan senyawa-senyawa lain selain selain enzim tadi, misalnya asam nukleat gitu ya, atau yang lain-lain. Nah, itu bisa dilakukan akhirnya nanti setelah ditambahkan dengan CT3 metil amonium bromida ini atau pakai nuklease, itu nanti akan kita lakukan sentrifugasi nanti ya. Kemudian difiltrasi ya. Nah, setelah kita filtrasi kita akan dapatkan enzim gitu nanti ya. Oke, baik. Tahapan selanjutnya setelah kita dapatkan enzim tadi ya, kita bisa lakukan presipitasi ya. Ya, presipitasi ini untuk memisahkan antara protein non enzim dengan protein enzim gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan karena protein itu sifatnya terdenaturasi oleh garam atau pH atau larut organik atau suhu gitu ya. Kita bisa memisahkan antara protein non enzim dengan protein enzim itu dengan cara-cara ini ya. Nah, yang paling banyak dilakukan adalah yang pertama ini dengan menggunakan garam ya. Garam yang biasa dilakukan adalah garam amonium sulfat ya. Atau kita bisa menggunakan pH atau kita tambahkan sedikit pelarut organik seperti toluen atau aseton tadi ya. Atau kita menggunakan temperatur gitu ya. Oke. Lanjutkan. Nah, ini contoh ya, presipitasinya ya. Kalau yang salting out tadi yang saya sampaikan lebih banyak tadi ya, ini dengan menggunakan amonium sulfat contohnya ya. Ini yang paling mudah nih, sederhana dan paling banyak dilakukan. Saya juga dulu kalau mengisolasi mengisolasi enzim itu dengan menggunakan garam amonium sulfat. Nah, tekniknya adalah dialisis namanya. Dialisis. Dialisis itu ekstrak enzimnya tadi yang sudah kita peroleh itu kita masukkan ke dalam suatu membran semi permeable ya. Contoh misalnya pakai selofan gitu ya. Nah, nanti kemudian kita masukkan ke dalam buffer gitu ya. Nah, buffer ini kemudian di stirrer gitu ya. Nah, enzim sama protein kan ada di dalam. Kemudian buffer sama amonium sulfatnya itu ada di luarnya gitu. Nah, ini dengan putaran itu nanti kita nanti ada gradien konsentrasi garam ini nanti ya.
kita misalnya mulai menggunakan 10% amonium sulfat. Nah, kita dialisis ya, kita buang nanti hasil dialisisnya, enzimnya masih terperangkap di dalam selofannya gitu ya. Kita ganti 20% amonium, ganti 20%, seterusnya sampai kemudian 90% amonium sulfat secara bertingkat gitu ya. Nah, nanti akhirnya nanti si enzimnya itu sudah murni dari protein-protein selain enzim gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini sifatnya adalah salting out. Jadi mengurangi kelarutan enzim ya. Jadi si proteinnya itu ada yang larut dalam protein itu ada yang larut dalam 20% amonium sulfat, ada yang 30%, ada 90% dan seterusnya. Tapi enzimnya itu tertahan oleh, karena enzim itu besar ya teman-teman ya. Jadi dia tertahan oleh membran semi permeabel gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini yang sering saya lakukan menggunakan penambahan garam ini ya. Nah, ada pakai teknik lain misalnya dengan menggunakan pelaut organik gitu ya. Nah, ini apa namanya, misalnya menggunakan metanol, etanol, isopropanol atau aseton ya. Intinya mengurangi kelarutan protein intinya sebenarnya ya. Ada yang menggunakan PEG gitu ya, tapi ini tidak terlalu banyak digunakan ya. Oke, setelah kita dapatkan enzim tadi yang terperangkap ya gitu ya, yang sudah mengendap tadi ya, yang sudah mengendap, yang tadi kan dikuranginya tapi dia tertinggal di dalam selofan ya, kalau yang pakai garam ya. Pelarut organik juga demikian sama, nanti ditahan di eh, di dalam membran membran semi permeabel gitu ya. Nanti dia akan mengendap gitu ya. Nah, kemudian baru tahapan selanjutnya adalah di dicuci gitu ya. Kemudian kita sentrifugasi atau filtrasi, kemudian kita masuk kepada tahapan selanjutnya, itu tahapan pemurnian ya. Nah, pemurnian ini bisa menggunakan kromatografi ya. Kita bisa menggunakan banyak kromatografi. Yang pertama bisa pakai ion exchange atau pakai fase diamnya itu pakai gel gitu ya, filtrasi gel gitu. Atau kita bisa menggunakan afinitas gitu ya, kromatografi afinitas, atau kita bisa pakai eh, apa namanya KCKT gitu ya, KCKT, atau dengan menggunakan yang interaksi hidrofobik ini ya, ini kepada partisi ya, kromatografi partisi gitu ya. Oke, ini ya beberapa yang digunakan gitu ya. Nah, jadi ya, kalau untuk yang pertukaran ion, jadi kan ada yang matrik yang resin positif, ada yang negatif gitu ya, kation sama anion gitu. Ini untuk yang skala besar, atau kita bisa menggunakan filtrasi gel juga ini untuk skala besar, itu dengan eh, apa namanya, berdasarkan eksklusi, ini cenderung kepada eksklusi ya. Jadi dia yang kecil-kecil itu lolos, yang besar itu nanti tertahan di kromatografinya nanti ya. Oke, dan yang terakhir adalah yang partisi ini ya, yang polaritas ya, dengan menggunakan hidrofobik ya. Ini adalah contoh-contohnya ya, yang di bawah ini. Oke, kalau afinitas ini pakai ya seperti kompleks ya, pengomplekan. Dan yang terakhir, selain kromatografi, itu namanya elektroforesis. Jadi elektroforesis itu jadi enzimnya itu nanti akan dipisahkan berdasarkan muatannya. Jadi di sini kita bisa menggunakan jadi enzimnya dalam fase gel gitu ya. Kemudian kita pisahkan molekul-molekulnya itu berdasarkan muatannya, ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Nah, nanti dia akan berpindah sesuai dengan muatannya gitu ya. Nah, di situ kemudian kita bisa pisahkan. Ya, ini salah satu contoh gel elektroforesis nanti akan terpisah. Ini untuk pemurnian yang lebih lanjut biasanya kita fokus pada enzim tertentu gitu ya, yang kasar. Nah, ini setelah jadi produk ya teman-teman ya, setelah kita lakukan pemekatan itu dengan evaporasi vakum atau dengan spray drying gitu ya. Nah, ini yang padat ya. Kalau yang cari itu pakai evaporasi vakum, di vakum dengan tekanan tertentu gitu ya. Nanti dia akan padat gitu. Ya, cairannya akan keluar. Atau kita bisa menggunakan spray drying, biasanya ditambahkan ditambahkan pendukung gitu ya, padatan pendukung misalnya dalam bentuk tepung, tablet atau yang lain-lain.
nanti dipanaskan sekitar 70 derajat dalam waktu singkat gitu ya, dengan bantuan gas nitrogen biasanya. Nitrogen ini kan menghilangkan air ya. Nah, itu biasanya yang dilakukan spray drying ya. Spray drying itu mirip dengan kalau bagaimana mengubah produk susu cair ya dari sapi gitu ya, itu kemudian jadi serbuk gitu ya. Nah, itu biasanya menggunakan spray drying atau pakai freeze drying ya. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh industri ya. Ini enzim yang sudah dalam produk ya, produk kasar gitu ya. Ini enzim yang dalam bentuk powder ya, dalam powder. Nah, begitu teman-teman. Secara keseluruhan ya, mulai dari hilir ya, bagaimana menumbuhkan, kemudian mengekstraksi, kemudian ada namanya fraksionasi, dalam hal ini presipitasi gitu ya. Baru kemudian yang terakhir adalah pemurnian atau kita sebut dengan purifikasi. Nah, itu beberapa hal. Nah, ini kalau di dalam di dalam industri ya. Nah, ini untuk yang enzim ekstraseluler gitu ya. Kemudian kalau ini enzim intraseluler. Intraseluler itu lebih ribet gitu ya daripada yang ekstraseluler ya. Kalau ekstraseluler kan kita mengambil enzimnya itu di dalam media gitu ya. Sedangkan kalau intraseluler kita harus melakukan pemecahan terlebih dahulu sel-sel yang ada yang menjadi apa namanya barrier-nya gitu ya. Jadi mikrobanya itu dipecah dulu gitu ya, supaya selnya atau enzimnya bisa keluar ya. Oke, nah ini tambahan saja ya, mungkin bagaimana kemudian nanti enzim itu dijadikan deterjen gitu ya, dienkapsulasi dan banyak produk lainnya gitu ya. Oke. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Untuk materi ini tidak merupakan akhir dari dari pembahasan tentang fermentasi gitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan beranjak kepada rekayasa genetika, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi seperti yang kita sampaikan dulu, biotek itu ada dua bahasan utama bioteknologi itu. Yang pertama adalah fermentasi, yang kedua adalah rekayasa genetika. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Adakah pertanyaan terkait dengan isolasi tadi ya, isolasi produk-produk fermentasi? Memang lebih banyak di enzim tadi ya, karena tahapan-tahapannya yang banyak sehingga kita butuh detail di situ ya. Sedangkan untuk yang produk biomasa dan metabolit itu mungkin sudah pernah dipelajari di teknik-teknik isolasi di fitokimia atau di kimia bahan alam gitu ya, atau di mata kuliah lain seperti pemurnian dan pemisahan gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertemuan terakhir ini ya, teman-teman, untuk sebelum kita pindah ke bab lain ya. Cukup ya saya kira ya? Cukup, Pak. Ya, oke, baik kalau cukup ya. Mas Lutfi sudah cukup katanya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti segera saya share materinya ini, gitu ya. Nanti kalau masih butuh pengulangan, silakan bisa lihat di channel YouTube saya, gitu ya. Channel YouTube saya terkait materi isolasi ya, isolasi produk-produk fermentasi ya. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yes, gimana? Nanti kita UTS ya, Pak? Tidak perlu UTS ya. Kita kan sudah sepakat seperti Pak. itu. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. sehat semua ya.